Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nggak usah lah. Ini tidak harus ber-RK dulu. Mulai sekarang silahkan Anda. Jangan gibah ya. Jangan gibah, jangan ngerasanin orang, jangan gosipin orang, apalagi mangkel dendam sama orang. Wes. Akhirnya apa? Plasentanya bocor, akhirnya kebaikan-kebaikannya pindah kepada orang itu. Orang itu nggak tahu setiap hari ditransfer uang, partikel uang, ya kan? Akhirnya dia bosok sendiri, ya kan? Kayak gitu. Itu sih lebih tepatnya. Nanti kalau di RK saya jelaskan juga kok di pelatihan. Oke. Selamat bertemu besok di Jakarta, Mas. Oke. Oh, Doakan lancar, pasti lancar. Tujuan. lucu. Memang harus ini Mas ya, apa? Omongan-omongan kita harus jaga juga ya. Ya mulai sekarang detik ini, saat ini yang melihat kita saat ini, mindset kita harus rubah, pembicaraan kata-kata kita juga kita harus rubah, karena kata-kata doa teman-teman dan apalagi itu sering diucapkan itu pasti akan jadi program seperti itu. Mas Rizky ini sering mengalami kata-kata yang sering muncul gitu. Seperti kemarin aja, seperti kemarin gitu ya. Saya di Benai itu kan kemarin kan libur ya, tanggal merah, saya ke rumahnya mertua. Saya biasanya kalau ke rumah mertua itu pasti makan mie kan, karena kesukaan saya adalah mie ayam. Kesukaan saya banget di Mai Mafa itu, makanan favorit ya. Mai Mafa. Ya. Kesukaan lama saya, banget itu ya. Mie ayam itu kesukaan saya. Akhirnya saya visualisasi nanti beli mie ayam kan gitu kan. Saya makan mie ayam kan. Tapi karena istri saya ngajaknya ke rumah makan, ke depot, ya akhirnya nggak dapat mie ayam. Nggak dapat mie ayam. Tapi karena saya nggak makan nasi, ternyata sampai rumah itu saya masih lapar dan saya nggak bilang pengen mie. Ternyata dibuatin mie campur sama istri, tapi nggak ada ayamnya, tapi telur ayam. Jadi intinya apa yang kita pikirkan itu cepat terjadi kalau apinya sudah biru gitu. Coba Mas Rizky juga sering kok sebenarnya. Ya toh, Riz? Iya. Apa, Riz? Banyak. Banyak. Intinya seperti itu. Wah, banyak semua. Dari SMA udah terjadi semua. Jadi kayak masuk kuliah ya. Pengen kuliah ini mesti masuk. Dari IPB masuk, UGM masuk. Tanpa effort yang tinggi. Gitu. Rumah yo gitu juga. Ujuk-ujuk. Berarti intinya ke kata-kata kita harus rubah yang bagus-bagus, yang positif, sama mindsetnya juga gitu ya, agar nanti lama-lama masuk ke alam bawah sadar. Coba loh ya, kalau ada yayasan atau sekolah yang kerjasama dengan kita, pendidikan yang ada pendidikan pembentukan karakter ya kan, dan pengembangan diri, ilmu servomekanis, waduh sekolah itu digeruduk orang se Indonesia Raya loh. karena kan kita membentuk karakter sebenarnya ya kan? Dibutuhkan saat ini kan. Ini kuncinya yang itu, jangan kemerungsung. Nah, itu loh. Kemerungsung kan api. Kemerungsung itu mesti menghambat itu. Ora dang-dang to hasilnya ndi iki jane ngono. Ya, karena Anda kemerungsung. Ya. Seperti kayak saya sendiri sebelum ketemu Mas Yunus itu, saya kan ya sempat ngobrol-ngobrol, ngopi nyantai gitu kan. Nggak boleh ngopi gitu, bolak-balik delegasi. Terus akhirnya saya sempat ngobrol, Mas, aku gak undang untuk jodoh ya kan, gitu kan. Nah, saya ngobrol itu. Kapan ya? Jadi intinya selalu bertanya kapan, terus kemudian kenapa sih, dan kayak seakan-akan mengeluh. Akhirnya Mas Yunus bilang jangan seperti itu, langsung ibaratkan kamu sudah sudah memiliki istri. Iya, visualisasi. Dan akhirnya kamu bersyukur dan sebagainya. Terus sing ngantri wae. Nah, akhirnya sekarang itu bingung milih. Mas Dodit kenalan dong ya. Ya seperti itulah pokoknya. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ya kita. Ini yang terakhir mungkin lebih ke teknis RK ya, pendaftaran dan lain. Dari Smart Signal siapa ini? Saya daftar selalu telat dan pasti full terus. Bagaimana bisa dapat masuk gelombang berikutnya? Apakah ada cara buat booking tempat dulu? Mohon infonya lengkap. Nah, ini untuk Mas Rizky sama Mas Dodit ini. Ya memang ini harus cepet-cepetan. ya sabar saja, ikhlas. Ya, sabar karena
nanti itu kita akan membuat roadshow di kota-kota. Ya. Entah itu kapan, ya nunggu info Berikutnya. Karena kan habis ini sudah puasa itu loh. Iya, udah puasa. Ya, habis ini kita puasa. Kita puasa ini kita mau kita buat momen yang dimana orang-orang yang sudah RK itu bisa merasakan nikmatnya puasa, ya kan? Nikmatnya, karena puasa itu adalah sebenarnya adalah menjalankan laku menep indriyo. Jadi menep indriyo itu adalah menekan nafsu. Nah, karena sebenarnya apa? Sebenarnya kenapa diadakan puasa itu? Karena nafsu kita itu, sikap sifat kita itu dipengaruhi makanan, dari makanan sebenarnya. Jadi makanan yang kita konsumsi itu menghasilkan residu kimia yang sangat tinggi, akhirnya membuat karakter kita menjadi manusia yang kurang baik ya. Karena ada zat kimia di situ, zat kimia yang negatif ya. Nah, makanya untuk teman-teman yang sudah RK itu supaya ada nikmatnya puasa itu, mendapat taste-nya itu, kita libur dulu untuk pelatihan RK-nya. Nanti kita mulai lagi habis setelah lebaran. Makanya nanti, tapi teman-teman bisa booking kok sebenarnya, booking pelatihan setelah Pendaftaran tetap lebaran. kita buka terus. Pendaftaran tetap kita buka terus, yang di Kediri tentunya teman-teman. Kalau yang di daerah-daerah kita belum tahu, kenapa? Karena belum tahu EO-nya siapa. Mau hubungin Pak RT-nya daerahnya masing-masing, saya juga nggak tahu nomornya. Jadi enggak. Ya, intinya selama di rumah sebelum mengikuti RK, pertama hilangkan itu dulu, egonya yang sering gibah-gibah dan sebagainya. Pokoknya diberbagi dulu, biar apa, hasilnya ketika sudah RK itu cepat. Ya seperti Mas Aji tadi, karena sudah ikhlas terus kemudian ikut RK, akhirnya rezekinya terjun langsung di hari itu waktu pelatihan. Itu. Oke, berarti ini ada pertanyaan, berarti RK akan selalu ada ya Mas ya? Ada. Ya, halo Mas Said. Oke. Oke. Sudah? Oke. Satu lagi ini ada pertanyaan. Masih ada lagi. Maaf, mau nanya Mas Yunus, kedepannya ada nggak pelatihan untuk spiritual atau mengenal diri dan guru sejati? Pelatihan saya sebenarnya banyak teman-teman, tidak hanya RK saja. Ya, ada pelatihan meditasi tentunya untuk menemukan Dewa Ruci atau guru sejatinya sendiri ada. Pelatihan meditasi untuk MMK, meditasi mata ketiga juga ada. Banyak sih, tapi ya kita RK dulu lah. Kita RK dulu. Kenapa harus RK dulu? Karena RK adalah membentuk karakter ya, membentuk karakter manusia baik, manusia ber-DNA surga, ber-DNA Nusantara. Setelah kita menjadi manusia yang baik, otomatis kan finansial juga ikut ya. Kalau sudah tidak memikirkan beban dan masalah, terus karakternya juga udah baik, otomatis mau menjalani spiritual itu cepet banget, sangat cepet banget. Makanya saya pernah diberikan ini sama guru saya itu, kamu kalau belajar RK sampai kalau berspiritual lek nom pisan, lek tuwek pisan. Jadi kalau kamu belajar spiritual itu kalau mudah sekalian gitu loh. Karena kenapa sih kalau muda? Kalau muda itu nggak berpikir butuh gitu loh, nggak berpikir tarbiyatu zaujiyah, didik anak, didik bojo, keluarga dan lain-lain, nggak berpikir itu. Karena apa? Karena masih sendiri gitu loh. Kenapa tua sekalian? Karena ketika tua itu sudah lepas dari, hanya sudah dewasa, sudah matang semuanya, sudah bekerja, tetapi ya itu tantangannya mati biasanya. makanya saya habis kuliah, sebenarnya sebelum habis kuliah SMP sudah mulai sih. SMP itu saya udah mulai sudah mulai belajar spiritual, udah mulai puasa. Saya puasa Senin Kamis itu teman-teman, itu mulai dari kelas 2 SMP sampai semester 5 itu nggak putus sama sekali itu. Dan tahajud saya nggak pernah putus juga. Tapi kalau duha putus-putus, salat duha itu putus-putus. Tapi kalau itu untuk puasa Senin Kamis, nah itu sebenarnya sudah mulai. Jadi terus habis itu saya mengorbankan bisa dikatakan masa muda saya.
Jadi masa muda saya itu kalau anak muda-muda kayak seneng-seneng kayak gitu kan, kayak pacaran, kayak bla 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 bla. Saya habiskan untuk berspiritual. Mumpung gurung rabi kan, gitu kan. Mumpung belum nikah. Jadi iya. itu teman-teman. Tetap nanti ada pelatihan spiritual, cuma teman-teman yang penting RK dulu lah. Nanti pelatihan spiritual itu saya khususkan untuk teman-teman yang sudah pernah berspiritual. Khusus teman-teman yang sudah ber-RK lo semut. Oke. Tapi ya belum tahu kapan, mungkin masih Belum lama. tahu kapan ya, belum Ya. tahu kapannya gitu. Yang penting memperbaiki finansial teman-teman. Finansial dulu lah Ya, ya. finansialnya ya Dirinya. Agar apa namanya, ketika orang-orang ini finansial sudah terpenuhi Dan dirinya otomatis sudah bersih. mindset dan pikiran orang-orang Indonesia itu kan baik. Akhirnya alam tak akan baik, Iya. mengikuti pikiran-pikiran orang-orang yang semakin betul. baik. Dan manusia ber-DNA surga dan nusantaranya sudah jadi. Pengen masuk surga tetapi DNA surganya nggak dibentuk. Ya kan, pengen masuk surga bedingon-dongo, ya Allah masuk surga dan lain-lain, tapi bedino ngerasani tonggone, bedino marah-marah, dendam, iri dengki, nggak mungkin. DNA surga itu DNA yang luar biasa banget kok. Nah itu loh. Ini buat perwakilan dari anak-anak muda ini kayaknya Mas Yunus mau nanya apakah RK bisa mempercepat datangnya jodoh. Oh sangat cepet banget, gampang itu. Kita perlu di testimoni yang Ini ini. loh testimoninya di sini testimoni. Mas Odit. Ya itu tadi saya sudah sampaikan tadi, kalau dulu itu bingung dan sopo saya ini jodoh saya yang mana. Dari sekarang malah bingung milih. Kalau kemarin bingung nyari, dan sekarang bingung milih. Ya intinya adalah kan RK itu pertama adalah memperbaiki diri. Nah, ketika diri Anda sudah mulai baik, otomatis orang-orang baik itu akan datang. Orang yang dengan cari pasti Ya, akan. ini sesuai dengan konsep law of attraction ya. Jadi kita Semalam itu aku membuat status itu. Kalau ada sekolah yang memakai sistem RK pasti digeruduk wali-wali santri atau calon murid seluruh Indonesia ya. Dosen saya langsung ngechat, ayo kita buat gitu. Siapa aku? ya Oke. barangkali sudah kita ngopinya karena kopinya sudah hampir habis. Kesimpulannya adalah pertama tadi pesan dari Mas Yunus yang sudah RK adalah harus istiqomah, Rutin. harus rutin atau Nah, yang istiqomah. nanti yang teman-teman dari agama Ya. lain nggak ngerti istiqomah, tetangganya istiqomah, nanti moro nang ngene istiqomah. Wah, ya gitu. Saya disuruh Mas Yunus untuk Istiqomah. gitu. Karena namanya istiqomah ya. Aduh, mau ngapain ini? Kan ada dalilnya Mas, ada dalilnya kan. Piye tadi? Itu dia. Al istiqomah tuh khairu min alfi karomah. Woi, akhirnya mari nang Iya. istiqomah nanti karomah. Jadi istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Kan luar biasa. Jadi itu sebenarnya. Iya. Rutin itu, aduh, tapi rutin itu kadang-kadang yang membuat godaan itu sifat malas. Iya. Malas Benar, itu malas. godaannya itu malas sebenarnya ini yang tidak diketahui oleh orang-orang. Malas itu adalah penyakit yang paling berbahaya di dunia. Iya. Karena apa? Malas itu ujung-ujungnya jadi kaya. Kok bisa? Bisa. Malas dekat dengan Tuhan. kebodohan dekat dengan Penyakit. penyakit, Iya. ya kan? Dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan. Malas dekat dengan kebodohan dekat dengan kemiskinan. Kemiskinan dekat dengan penyakit. Penyakit dekat dengan kaya. Kenapa kok kaya? Mas? Lah untuk beras dapat beras dari tetangga-tetangga karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un mati. Ya gitulah, Oke. kita jangan malas ya teman-teman. Istiqomah ya. Ya, istiqomah. Rutin. Ada istiqomah. Ya, itu ya pesan dari Mas Yunus. Yang kedua adalah ketika ada pelatihan di luar selain Mas Yunus itu bukan pelatihan RK dari Mas Yunus ya, dan itu tidak dianjurkan karena akibatnya fatal seperti itu. Yes, pokoknya kita nggak bertanggung jawab lah Nggak kalau bertanggung bukan jawab, kita yang ya. kita nggak pernah melimpahkan kepada orang lain guys gitu aja. Ah, Karena Mas Rizky yang 8 tahun belajar di saya aja nggak tak limpahin cara membuka keran kok, belum bisa dia. Misalnya buka intinya keran ya. RK bisa ditiru tapi energinya tidak bisa. Iya. Alright. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan drop di komen
Sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, Om Swastiastu, Swastiastu. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.